Polisi mengungkap diplomat muda terekam CCTV berada di rooftop gedung Kemenlu selama hampir 1,5 jam. Kasus beras oplosan naik penyidikan, polisi segera tetapkan tersangka. Militer Kerajaan Thailand dan militer Kamboja berperang di beberapa wilayah. 9 warga sipil tewas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Saya Arjuno Syaputra. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda sebuah toko sekaligus tempat produksi mebel di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Sebuah mobil yang ada di dalam toko tersebut juga ludes dilalap si jago merah. Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar mobil pick-up yang ada di dalam toko. Kebakaran terjadi saat toko dalam keadaan kosong dan baru diketahui warga setelah kobaran api membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Apa Pak? Yang terbakar tempat usaha mebel sama 1 unit mobil. Terus Pak, penyebabnya apa Pak? Diperkirakan dari korsleting listrik. Pak, ini kerugian sendiri mencapai berapa Pak? Diperkirakan sekitar 150 juta. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Akibatnya asap kebakaran hutan dan lahan telah sampai ke permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menjadi lokasi terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara 2 kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah membentuk Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga dan swasta, bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan, menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar.
Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Kondisi yang 9 ini gimana kondisinya? Yang rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang satu ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Iya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan.
Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 7 Juli lalu. Malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. 2 pekan berjalan, polisi belum dapat mengungkap teka-teki tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratoris, dan polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Kendati demikian, polisi mengungkap fakta baru, yakni malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri lantai 12 selama hampir 1,5 jam. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop, korban membawa tas gendong dan tas belanja, namun saat turun gedung korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana. Dan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri, Saudara Arya Daru Pangayunan, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena tentu bukan hanya keluarga, tapi Kementerian Luar Negeri pun sebagai keluarga besar dari almarhum juga merasa kehilangan dan terus memberikan support yang dibutuhkan oleh pihak keluarga tentunya dalam hal ini. Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan semangat moral terhadap kehilangan yang tentunya
sangat merugikan ini. Dan tentu Bapak Menteri Luar Negeri juga terus mendorong seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk turut memberikan dukungan. Kerabat dan rekan almarhum Arya Daru Pangayunan yakin ada pihak lain di balik kematian ADP. Dan berikut perbincangan jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi dengan rekan satu kamar Arya Daru Pangayunan kala bertugas di KBRI Myanmar. Mas Arman, dengan berita yang muncul tuh Mas Arman sendiri nggak percaya dengan kabar ini, ada sempat nggak terbesit curiga bahwa ini nggak wajar, kayaknya jangan-jangan dibunuh itu, ada terbesit kecurigaan itu nggak? Bukan hanya saya pribadi ya Mas, semua teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu, pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak yakin. Kita lebih kepada ini seperti pembunuhan yang berencana ya, yang sudah di setting sedemikian rupa. Sehingga sampai hingga saat ini belum ketemu nih. Kita masih menanti jawabannya bagaimana. Ini kan tadi Mas Arman sudah menyampaikan nggak hanya Mas Arman tapi juga teman-teman semua ex-Yangon dan sebagainya. Iya. Semua curiga ini jangan-jangan ada malah dibunuh, ini kemungkinan direncanakan dengan rapi bla 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 gitu. Apa kira-kira yang dari diskusi teman-teman ini kira-kira sampai ada katakan itu benar dibunuh berencana, kira-kira apa yang membuat si pelaku itu tega ya? Ada nggak Mas sempat didiskusi di teman-teman gitu? Ya kita pun dengan sesama teman yang kenal dengan Daru, baik yang masih di Myanmar maupun yang sudah tidak di Myanmar, kita pun juga kebingungan, sangat bingung. Kenapa kok sampai Mas Arya Daru ini meninggal seperti itu, tidak wajar dengan cara dibunuh seperti itu. Kita sangat sedih sih Mas melihat kok teman baik kita diperlakukan seperti itu. Ya maksudnya kan saya tahu almarhum itu kan orang yang bagi saya pribadi tuh orangnya yang sangat humble, orangnya baik, senang membantu baik dalam keadaan susah maupun senang, dia siap membantu. Terus juga dia tipikal family man Mas, cinta sama keluarga, family man. Waktu dia berdinas di KBRI Myanmar itu kan istrinya tidak ikut, jadi long distance relationship. Tapi dia tetap menanyakan kabar, kemudian beberapa kali cuti ke Indonesia untuk menemui istrinya, keluarganya. Jadi kita teman-teman di Myanmar tidak ada kecurigaan apa-apa terhadap almarhum, dan kita sangat kaget sekali. Kenapa sampai ada orang setega itu melakukan pembunuhan seperti itu ya kepada Mas Arya Daru. Sedangkan Mas Arya Daru orangnya juga tidak pernah terlibat konflik apa-apa selama di Myanmar. Teman-temannya banyak di Myanmar. Jadi kita kebingungan Mas, ini apa yang terjadi gitu. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia kontra Irak diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 pagi. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Akhir Sore.